Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Bunga. Saya dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Ya, saya di sini ingin memperkenalkan atau menjelaskan mengenai microteaching. Microteaching ini adalah suatu tugas akhir saya untuk memenuhi nilai microteaching. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu microteaching itu apa? Ya, microteaching itu adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Biasanya, sebelum kita belajar mengajar di kelas, kita wajib melatih perkembangan diri kita dalam mengajar. Nah, untuk melatih perkembangan diri kita dalam mengajar, ada 8 keterampilan yang wajib dikuasai oleh guru. Nah, bagi para calon guru, kita harus melakukan pelatihan ini yang disebut microteaching. Kita sebagai calon guru atau semua para calon guru wajib menguasai 8 keterampilan. Apa saja sih 8 keterampilan itu? 8 keterampilan yang wajib dikuasai oleh guru adalah: pertama, kita wajib menguasai keterampilan membuka dan menutup. Apa sih membuka dan menutup? Membuka adalah ketika kita ingin membuka mata pelajaran. Nah, biasanya seorang guru dalam membuka pelajaran itu adalah menyapa murid. Pertama, menyapa murid. Kedua, menanyakan kabar mereka. Yang ketiga, menanyakan atau mengecek kehadiran siswa yang ada di kelas. Nah, setelah itu baru kita berdoa ataupun diselangi oleh kegiatan ice breaking. Itu tergantung dari kreativitas seorang guru. Ya, untuk penutupnya biasanya guru penutup adalah untuk memperkuat mata pelajaran atau materi yang dikuasai yang tadi diajarkan, agar seberapa jauh siswa tersebut mengingat mata pelajaran atau materi yang sudah diajarkan. Nah, kedua, biasanya guru adalah memberi motivasi kepada siswa agar siswa tersebut kembali bersemangat untuk belajar kembali. Nah, terakhir diselingi oleh doa, karena sebelum belajar dan sesudah belajar harus dibarengi oleh doa. Doa itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sudah sarapan semuanya? Ya, kenapa belum? Ya, kalian kalau telat sebaiknya dibekal ya. Apapun makanannya kalian harus makan. Yang penting kalian perutnya diisi, walaupun itu cuma roti ya, roti tawar atau nasi goreng. Jadi perut kalian harus diisi agar kalian bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, tidak lemas. Siapa nih yang belum sarapan pagi ini? Oh, kenapa Nadia belum sarapan? Oh, sudah sakit perut. Ya, tapi tetap harus jaga ya makanannya agar tidak sakit, agar kita bisa kuat. Ya, hari ini Ibu mau absen dulu nih. Siapa nih hari ini yang tidak masuk? Siapa? Fitri. Fitri tidak masuk. Kenapa dia? Oh, sakit. Ya udah, mari kita doakan semoga Fitri bisa kembali pulih dan bisa belajar bersama kita kembali. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ini yang ingin memimpin doa hari ini? Siapa? Oh, ketua kelasnya siapa di sini? Ya, Fahri, silahkan pimpin doa hari ini. Bersiap berdoa. Iya.
selesai. Ya, terima kasih Fahri sudah memimpin doa hari ini. Semoga apapun yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Nah, ada yang tahu sekarang mau belajar apa? Tidak, Bu. Kita belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi tentang pernafasan. Ada yang tahu pernafasan itu apa? Ya, siapa yang mau jawab? Pernafasan adalah pernafasan adalah menghirup udara dari luar, menghirup udara atau oksigen yang kita hirup melalui hidung dan dilalui oleh tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Ada yang tahu berapa organ pernafasan manusia? Ada berapa? Ayo. Salah, yang jawab 8. Ada berapa? Organ pernafasan manusia itu ada 6. Apa aja ya? Apa aja nih 6 ini? Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menghirup udara oksigen, udara segar dari luar dan kita hirup ke dalam dan dikeluarkan oleh tubuh kita menjadi karbon dioksida. Dalam hidung juga ada sela-sela rambut untuk menyaring kotoran yang ada dari luar. Jadi kotoran-kotoran atau debu biasanya disaring oleh rambut hidung. Jadi ini ada bulu-bulu halus di hidung. Itu gunanya untuk menyaring kotoran atau menjaga suhu di hidung. Dan yang kedua faring. Faring itu apa sih? Faring itu adalah tenggorokan. Jadi dari hidung masuk ke tenggorokan. Yang ketiga ada yang namanya di sela-sela tenggorokan. Itu adalah namanya pangkal tenggorokan atau bahasa ilmiahnya adalah trakea. Keempat adalah pangkal atau cabangnya paru-paru. Itu disebut dengan laring. Jadi dari sini ke pangkal tenggorokan, faring, trakea. Faring adalah tenggorokan. Di sini disebutnya trakea atau pangkal tenggorokan. Dan di sini untuk membagi cabang ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu disebutnya dengan laring. Ya, laring itu yang berbentuk Y kebalik itu disebutnya laring. Itu adalah untuk membagi udara oksigen dan udara karbon dioksida. Jadi mereka pertukaran udara nih, dari udara bersih, udara yang kita hirup dan dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Ini selanjutnya keempat itu adalah paru-paru. Ya, paru-paru. Di dalam paru-paru juga adalah untuk sebagai alat pernafasan untuk membantu mengeluarkan atau menukar oksigen
pertukaran udara dari oksigen ke karbon dioksida. Dan keenam itu percabangan dalam paru-paru disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus adalah percabangan untuk percabangan dari paru-paru untuk menyaring udara-udara yang tadi kita hirup. Terus ada juga alveolus. Nah, alveolus itu adalah seperti bulir-bulir atau bola-bola yang ada di paru-paru. Kalian bisa lihat di gambar di samping sebelah sini, itu ada seperti bola-bola kecil, itu disebutnya alveolus. Alveolus adalah tempat penyaringnya udara yang kita hirup tadi. Nah, ketika udara itu sudah masuk ke dalam tubuh, biasanya disaring oleh alveolus dan kemudian ditukar atau dikeluarkan melalui percabangan yang percabangan yang ada di dalam paru-paru tersebut. Nah, selain alveolus juga ada bronchiolus. Jadi ada bronchus, bronchiolus. Bronchiolus itu seperti percabangan yang kecil-kecil, bukan yang besar tapi yang kecil-kecil, yang untuk penyambung bola-bola seperti bulir-bulir yang ada di dalam paru-paru tersebut. Itu seperti kita buah ceri pasti ada batang, kemudian ada batang buat untuk si cerinya. Nah, seperti ceri itu yang batang cerinya ini disebut dengan bronchiolus. Nah, yang percabang batang seperti besarnya itu atau rantingnya itu disebut bronchiolus. Bronchus itu percabangan Y. Nah, yang berbentuk seperti ini disebutnya bronchus adalah diafragma. Diafragma ini ada di bagian paling pertengahan untuk melindungi paru-paru bagian atas dengan bagian organ bawah. Nah, mereka juga selain pembatas, diafragma juga itu sebagai alat atau berfungsi sebagai pengatur pernafasan, alat pengatur pernafasan kita ketika kita berbicara atau kita sedang melakukan hobi. Misal hobi kita adalah bernyanyi. Nah, dalam bernyanyi kita adalah melakukan pengolahan pernafasan ya. Jadi dalam bernyanyi kita juga bisa mengolah pernafasan kita agar nada-nada yang kita keluarkan menjadi merdu. Seperti itu. Siapa yang mau nyanyi? Nanti kita nyanyi ya. Ayo sama-sama kita bernyanyi ampar-ampar pisang. Yuk kita sama-sama bernyanyi ampar-ampar pisang. Yang hafal ikut nyanyi ya, yang sudah hafal. Ampar-ampar pisang, pisangku
Apalagi lagu ini ada permainannya loh. Ada yang sudah tahu? Iya, berarti kamu sering main apar-apar pisang ya. Nah, apar-apar pisang ini berasal dari daerah Kalimantan. Siapa yang di sini berasal dari Kalimantan? Siapa? Putri. Putri berasal dari Kalimantan ya. Apa aja sih Pulau Kalimantan itu yang Putri tahu? Pulau Kalimantan punya hutan yang lebat. Wah, iya betul. Pulau Kalimantan itu memiliki hutan yang paling besar di Indonesia, karena hutannya masih terjaga. Namun hutannya sekarang berbeda dengan hutan yang dulu. Hutan sekarang lebih sedikit dikarenakan banyak pohon yang ditebang oleh manusia untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Semoga kelak kalian bisa menjaga tumbuh-tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar kalian, lingkungan kalian, agar udara yang kita hirup masih bisa terjaga, dan hutan juga sebagai paru-paru dunia. Selain itu juga hutan atau lingkungan sekitar kita dapat menjaga kita. Kenapa? Karena hutan juga bisa menyerap air hujan loh. Ketika hujan turun, air itu diserap oleh pohon. Nah, gimana rasanya kita tidak memiliki pohon? Pasti gersang sekali kan? Dan ketika hujan akan mengakibatkan banjir, ya, akan mengakibatkan bencana bagi kita. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya ini adalah dilakukan kalian untuk mencari botol bekas. Nah, siapa yang punya botol bekas? Nah, ini adalah tugas untuk keesokan harinya ya. Kalian catat dulu ya, teman-teman. Catat dulu ya tugasnya. Jadi pertama, kalian membawa botol bekas yang 1 liter. Oke. Yang kedua, siapkan balon kecil 2 buah. Sudah. Yang ketiga, kalian siapkan gunting. Keempat, siapkan cutter. Kelima, siapkan lem tembak. Siapa aja yang punya ya. Yang keenam, siapkan sedotan 3 buah. Yang ketujuh, kalian siapkan balon besar. Dan terakhir, yang kedelapan adalah solasi ya, untuk perangkatnya ya. Nah, besok kalian bawa ya alat-alatnya. Nanti kita membuat sistem alat pernapasan dari botol bekas tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu memberi tugas kepada kalian, yaitu menceritakan pengalaman kalian ketika kalian sedang sakit flu atau pilek. Coba nanti kalian ceritakan ya, bagaimana sih rasanya kalau kalian sedang sakit atau pilek. Yuk, Ibu mau dengar cerita kalian. Ayo, siapa yang maju? Terima kasih Putri atas partisipasinya menceritakan tentang bagaimana pengalaman Putri ketika Putri sedang sakit flu atau pilek. Pembelajaran hari ini sekian dan selesai. Semoga apapun yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar kalian tidak terkena flu atau pilek, dan kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara selalu bersemangat dan beraktivitas olahraga, dan tidur tidak terlalu malam.
menghindari asap rokok atau menghindari asap-asap yang bisa menyebabkan terganggunya pernafasan kita. Sekian Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.